ternyata usaha sudah hidup segan mati nggak mau gitu, sudah mau hancur lah gitu. Di tengah kondisi usaha yang sudah nggak pasti, sudah hancur, barang tinggal dikit, kita juga hidup bukan dari untung tapi dari omset aja, omset dipakai makan, omset dipakai makan. Bahkan anak juga saat itu hampir saya berhentikan sekolah karena keuangan sudah mulai goyang. Ya udahlah, daripada pusing mendingan fokus ke pengajian aja lah. Awalnya ke sana, baru deket dengan kehidupan dakwah gitu, ikut aktivis dakwah juga, jarang di rumah lah, ikut dakwah ke sana, dakwah ke sini. Nah, di tengah proses hidup dalam dunia aktivis dakwah itulah saya berkenalan dengan dakwah sunnah memanah. Ibu kena diabetes. Saat itu matanya ibu saya tuh bengkak udahan saat itu pas di rumah. Pas berobat ke dokter ternyata tekanan darahnya kalau nggak salah di atas 500 saat itu. Ya udah tuh Bu, coba olahraga crossfit pelan-pelan katanya tuh, siapa tahu bisa sembuh, sehat. Akhirnya pas dicoba, di luar dugaan Kang, ternyata tekanan darah tuh dalam waktu seminggu tuh turun 200. Kedua, otomatis namanya seorang pengusaha kan investasinya tuh pikiran tenang ya. Kalau pikiran tenang, ide-ide bisnisnya bakal keluar semua. Dengan lingkungan yang benar-benar tenang seperti SIS ini, jadi akhirnya ide-ide bisnis tuh lebih banyak bermunculan gitu. Upaya untuk bisa mengembangkan bisnis akhirnya otomatis lebih mudah karena kita nggak dipusingkan dengan banyaknya permasalahan sosial, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Dwi Prihandani. Aktivitas keseharian saya adalah pengusaha alat olahraga panahan Raina Archery. Aktivitas lain juga olahraga dan juga bapak rumah tangga. Ya, jadi sejarah Raina Archery sendiri ini sebenarnya nyambung sama tema bab riba kan, nyambung sama ya konsep SIS ini sendiri ya. Jadi memang sebelum saya bisnis panahan Raina Archery, saya awalnya adalah bisnis mainan anak awalnya tuh. Singkat cerita, dari awalnya kecil lama-lama berkembang. Awalnya sih nyari utang halal ya, saya ngambil dari supplier dan lain-lain. Boleh nggak barang masuk dulu bayar nanti, masuk. Nah, karena banyaknya supplier yang nyimpen barang dulu bayar nanti, usaha cepet lah berkembangnya lah. Nah, namanya nafsu manusia ya, saat itu pengen lebih cepet lagi lah bisnisnya gitu. Akhirnya nekat minjem bank gitu saat itu. Dan memang saat itu belum paham masalah bab riba. Saya minjem bank dalam jumlah yang besar, biar harapan bisnisnya cepat besar. Ternyata tidak sesuai rencana. Namanya punya hutang besar ya ke supplier sama bank sekaligus, kepala kan rada pusing ya gitu, rada pusing. Akhirnya banyak kesalahan dalam menjalankan bisnis mainan itu sendiri ya, kayak yang banyak kehilangan, banyak kerusakan, salah pilih belanja, salah pilih karyawan dan lain-lain, yang akhirnya dampaknya usaha goyang, meleset, nggak kebayar. Dari situ baru saya berkenalan masalah dakwah riba itu gitu. Di saat saya pusing tuh, oh ternyata terlarang ya, ternyata memang ada resikonya ya gitu, segala macam. Singkat cerita akhirnya memutuskan ya udahlah, saya ingin nggak punya hutang gitu, baik hutang riba yang terlarang juga utang yang halal. Kenapa? Karena ya utang mah tetap bikin pusing gitu walaupun halal juga, dan akan memberatkan kita di akhirat juga pikiran itu saat itu. Ya terpuruk ya, lumayan stres ya gitu, stres, kehilangan banyak, dan toko pernah dibobol juga tiba-tiba gitu, jadi banyak musibah juga lah. Akhirnya saya coba lunasi hutang itu dalam waktu yang singkat ya, 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun hutang beres, alhamdulillah, ternyata usaha sudah hidup segan mati nggak mau gitu, sudah mau hancur lah gitu. Di tengah kondisi usaha yang sudah nggak pasti, sudah hancur, barang tinggal dikit, kita juga hidup bukan dari untung tapi dari omset aja, omset dipakai makan, omset dipakai makan. Bahkan anak juga saat itu hampir saya berhentikan sekolah karena keuangan sudah mulai goyang. Ya udahlah, daripada pusing mendingan fokus ke pengajian aja lah. Awalnya ke sana, baru deket dengan kehidupan dakwah gitu, ikut aktivis dakwah juga, jarang di rumah lah, ikut dakwah ke sana, dakwah ke sini. Nah, di tengah proses hidup dalam dunia aktivis dakwah itulah saya berkenalan dengan dakwah sunnah memanah. Gitu sejarahnya. Nah, di saat dakwah sunnah memanah itu awalnya saya ikut pelatihan bareng. Akhirnya muncul mulai terinspirasi dari segi bisnis, ingin coba bisnis panahan. Kedua, saya lihat problem juga di dakwah panahan yang nggak kepikir sama orang lain. Apa itu? Yaitu saat itu alat panahan masih sangat mahal, Kang. Busur dari pipa paralon saat itu harganya tuh 500.000 masalah, dan arrow itu anak panah yang dilemparin tuh satu biji tuh 50 sampai 75.000. Padahal
sekali memanah kalau yang nggak ahli kan minimal 4-5 mau patah ya sehari, berarti sama aja habis 400.000 per hari untuk latihan memanah. Otomatis banyak yang nggak istiqomah, latihan sebentar berhenti latihan, dan untuk ngajak yang baru juga susah. Dari situ saya pikir kenapa nggak coba produksi alat panahan yang murah yang harapan biar regenerasi pemanah itu ada, dan yang kedua yang sudah sempat berhenti memanah kembali. Akhirnya saya riset, saya coba bikin, oh ternyata busur paralon ini modalnya cuma 35.000, ya udah saya jual 45.000 aja. Alhamdulillah diterima oleh pasar, dan akhirnya permintaan meningkat terus sampai sekarang, alhamdulillah berkembang bisnisnya. Karena memang saya memulainya dari kondisi bisnis itu lagi ngedrop banget secara permodalan, akhirnya saya terpaksa harus cari pemasukan omset lagi. Akhirnya salah satu cara yang saya jalankan saat itu adalah konsumen saya wajibin DP 100%. Dan barangnya kapan dikirim terserah gitu. Gimana saya ada beresnya bisa minggu depan, bisa bulan depan. Alhamdulillah dengan aturan itu tetap pada mau. Ada yang nyimpen 500.000, ada yang nyimpen 1 juta. Bahkan yang paling gede tetangga kita di sini ya, Pak Kang Han, itu dulu pernah nyimpen 8 juta ke saya, Mas saya beli ini nilai 8 juta. Barangnya nggak apa-apa nanti Kang Han, nggak apa-apa gitu. Ada juga teman juga namanya Kang Jaya. Kang saya bikin quiver dan lain-lain, boleh nggak nyimpen dulu aja, nanti laku baru bayar. Oke siap, saya mau gitu, karena modal memang lagi goyang gitu saat itu teh. Nah alhamdulillah akhirnya ya terselamatkanlah secara permodalan dari situ. Hanya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, saya memutuskan cepat atau lambat saya harus ready stock. Jadi nggak mau berlama-lama dengan suasana berhutang seperti itu, saya nggak mau. Nah setelah itu akhirnya saya bisa pelan-pelan bisa ready stock, pelan-pelan bisa impor, pelan-pelan bertahap bisa punya gudang kedua, bertahap bisa punya tim packaging, tim admin dan lain-lain berkembang, dan alhamdulillah ternyata bisa tanpa harus permodalan dari manapun, walaupun prosesnya lambat tapi hati tenang gitu. Kembali ke tadi mungkin belum terlalu dibahas masalah tantangan terberat ya yang saya alami di bisnis saya. Jadi tantangan terberat yang saya alami di bisnis saya itu kan ketika konsep ini saya suguhkan ke konsumen. Jadi panahan murah gitu ya. Padahal kan yang jualan baju murah banyak, makanan murah banyak gitu. Ternyata saat saya juga dengan konsep panahan murah saya itu, saya dibully secara nasional Kang. Level nasional, bukan hanya Bandung ya. Nasional, dan bahkan saya pernah diundang untuk acara latihan bareng gitu ya, ngumpul. Saya pikir ya udah datang aja, ternyata saya disidang secara offline gitu. Nah, hanya ternyata ada keberkahan di sana Kang yang bikin usaha saya makin cepat. Saya kok jualan baju murah di pasar tumpah banyak, tapi kan nggak viral ya. Jualan makanan murah yang pedagang keliling banyak jual yang murah, tapi kan nggak viral. Tapi saat saya bisnis panahan, ternyata saya dibully, bahkan sampai online dan offline ternyata jadi lebih cepat terkenal. Seperti iklan gratis lah gitu. Saat itu akhirnya alhamdulillah berkembang, cepat terkenalnya, karena saya bisnis lain juga nggak pernah secepat ini gitu Kang. Jadi terkenalnya cepat sampai level nasional, pembelian dari mana-mana. Jadi itu yang mungkin salah satu ya cara Allah nolong saya dari segi finansial yang bikin keuangan yang dari bawah tuh jadi cepat gitu, kembali ke normal teh gitu. Adapun saya kenapa milih panahan ini, memang awalnya saya lihat dari segi ibadahnya gitu. Walau alam apakah ini jadi alasan ada keberkahan di sini, karena saya dari awal memang ingin ngebantu si dakwah sunnah memanah ini nggak cepat mati gitu pikiran saya teh. Terus yang kedua juga saya lihat bisnis panahan ini akan tetap berkembang bila dikaitkan dengan ibadah. Adalah sebagian orang yang bilang jangan dikait-kait lah panahan dengan agama, yang lain juga memanah. Iya, tapi kemungkinan besar kalau nggak dikaitkan dengan urusan agama tidak akan seberkembang sekarang. Karena secara logika kan memang panahan tidak menarik olahraga umum ya, seperti mungkin bola dan lain-lain. Tapi karena dikaitkan dengan agama, jadi nuansanya berbeda, dan itu yang bikin ternyata terus istiqomah dan berkembang sampai sekarang. Kalau Raina Archery sendiri harapan kedepannya ingin skupnya lebih luas kan, nggak hanya sebatas olahraga panahan yang mau saya jual. Jadi ingin olahraga apapun yang hubungannya tetap sama ibadah sunnah, karena kan sebenarnya nggak cuma memanah ya Kang sunnahnya tuh, ada olahraga gulat, termasuk kategori disitunya bela diri ya. Saya pengen ngelengkapin alat-alatnya, mungkin kayak pedang, tombak, berkuda tadi juga, termasuk olahraga yang berhubungan sama kekuatan, karena memang muslim yang kuat kan jelas yang lebih dicintai Allah dibanding muslim yang lemah. Jadi saya pikir saya juga ingin pelan-pelan bertahap ingin melengkapi peralatan olahraga yang bisa menguatkan kaum muslimin. Jadi toko alat olahraga sunnah secara keseluruhan yang tetap ada kaitannya dengan agama. Saya pikir harapan kedepannya sih berkembangnya
lebih luas lagi gitu range-nya gitu. Awalnya kisahnya saya kan sebenarnya dulu tuh juga rutin ya olahraga tuh. Rutin olahraga panahan juga iya, diajak naik gunung teman-teman juga sering ikut. Dia aja bulu tangkis ikut, futsal juga ikut. Dulu saya rutin lah semua olahraga saya jalanin. Tapi olahraga bukan yang ikut klub ya, yang ikut main bareng gitu ya. Tapi kok ternyata ujung-ujungnya saya tetap muncul banyak penyakit pas sudah umur menuju 40 kayak gitu. Kok tetap penyakit muncul semua ya. Bahkan teman-teman juga yang aktif di main futsal tapi bukan di klubnya ya, hanya sekedar main, pas umur 40 kok pada cedera semua. Ada penyakit yang aneh-aneh, yang salah di mana nih? Padahal kan olahraga sehat gitu. Setelah saya pelajari, saya pikir-pikir, bahkan kenapa saya harusnya panahan kan menyehatkan ya. Tapi kok gini gitu. Setelah saya teliti, saya pelajari, ternyata ada 2 kesalahan saya gitu. Pertama dari pola makan. Memang saya orangnya sangat anti dari minuman putih, air putih, senangnya rasa-rasa terus saya itu. Dan yang kedua, ternyata ada Kang aktivitas yang normal di zaman dulu yang hilang di zaman sekarang, yaitu aktivitas fisik. Generasi orang tua kita, apalagi generasi para sahabat, mereka aktivitas fisik mereka sehari-hari itu sudah luar biasa. Jadi kalau sekarang kan sudah tergantikan dengan gadget ya, kita mager lah di zaman sekarang teh. Jadi akhirnya zaman dulu para pemanah tuh aktivitas hariannya dia sudah luar biasa, termasuk dia juga bawa aero dalam jumlah banyak, lari naik gunung turun gunung, bawa beban yang berat, membangun parit dan lain-lain. Jadi fisiknya sudah kuat, memanah menyempurnakan kemampuan mereka. Termasuk orang tua kita juga, dia fisik sehari-harinya udah sehat dari aktivitas fisik. Mereka olahraga reguler tanpa harus pemanasan atau latihan khusus, insya Allah aman ke badan mereka. Tapi sekarang kan aktivitas itu hilang. Dan ternyata permasalahan ini juga terjadi di Eropa sana. Lalu saya pelajari, ternyata orang-orang mereka tuh ternyata mempunyai masalah yang sama dengan kita. Dari situlah mereka munculkan sebuah olahraga yang lagi populer di luar negeri, namanya CrossFit. Olahraga yang fungsi dan tujuannya adalah berbasis untuk membangun kesehatan dan menggantikan aktivitas yang hilang, yang zaman dulu normal sekarang ada. Mereka ngegabungin antara olahraga beban sama olahraga jantung, digabung sama mereka karena memang tujuannya menggantikan aktivitas yang hilang itu dan melengkapi dan menyempurnakan olahraga lain. Jadi bukan menghilangkan, menyempurnakan. Jadi CrossFit, fisik kita kokoh kuat, insya Allah aman dari penyakit dan struktur rangka kita kuat. Nah setelah itu silahkan olahraga yang lain. Itu yang mereka jalani di luar sana. Dan itu akhirnya saya coba, saya jalanin. Ya sempat ikut pelatihan di mana-mana. Ternyata alhamdulillah kurang lebih manfaatnya mulai kerasa ke badan saya. Nah dulu tuh saya saking joroknya aktivitas hidup tuh saya sempat pembekuan darah Kang sebenarnya. Di bekam tuh darahnya nggak keluar. Udah ngedrop lah, badan sakit semua. Nah semenjak rutin olahraga CrossFit itu satu persatu penyakit tuh hilang. Termasuk zaman dulu tuh saya makan jeroan sedikit aja asam urat parah. Kalau sekarang mah ya seminggu sekali mah insya Allah aman lah saya makan jeroan mah. Tapi tetap ya nggak bisa di mentang-mentang sehat diancur-ancur ya, karena gimana-gimana kan barang servisan beda ya Kang ya sama barang keluaran pabrik ya. Tapi tetap setidaknya bisa diservis lah, kurang lebih gitu yang saya rasain. Dan nggak cuma fisik saya yang sehat, semangat jiwa muda saya lah bahasanya gitu muncul lagi gitu, semangat menjalani aktivitas segala macam tuh lebih happy lah, karena memang ternyata olahraga yang berbasis fisik tuh bisa menghasilkan yang namanya dopamin, yang bikin kita jadi lebih happy dan bahagia, kurang lebih ke sana. Nah ibu saya tuh kisahnya sama ya, mengalami komplikasi penyakit gitu ya, penyakit macam-macam. Berobat ke dokter sudah, tapi bukannya sembuh, ternyata bertambah terus gitu. Karena memang dokternya sudah bilang penyakit yang disebabkan pola hidup Bu namanya degeneratif. Itu nggak bisa disembuhkan, hanya bisa disembuhkan dengan merubah pola hidup. Nah ibu masih belum ngeh lah saat itu teh. Sampai puncaknya ibu kena diabetes. Tuh. Saat itu matanya ibu saya tuh bengkak udahan saat itu pas di rumah. Pas berobat ke dokter ternyata tekanan darahnya kalau nggak salah di atas 500 saat itu. Jadi wah udah ngedrop lah. Harusnya opname saat itu, tapi ibu saya nolak karena kebetulan bapak kan sakit juga, stroke, nggak ada yang ngurusin lah katanya. Pulang aja lah katanya teh. Pas di rumah ibu nanya ke saya, gimana Nang ini badan ibu saya sakit. Ya udah tuh Bu, coba olahraga CrossFit pelan-pelan katanya tuh, siapa tahu bisa sembuh sehat. Akhirnya pas dicoba di luar dugaan Kang, ternyata tekanan darah tuh dalam waktu seminggu tuh turun 200. Sampai dokternya bilang ini harusnya diopname untuk turun segini banyak, tapi kok bisa sembuh.
Ya alhamdulillah dok, gitu aja kata ibu saya. Akhirnya tahun berikutnya jadi 100, dan sampai alhamdulillah sekarang ibu saya sudah resmi lepas dari insulin gitu. Dan memang dari penyakit-penyakit lain juga secara bertahap tuh membaik. Adapun untuk sembuh sempurna memang tetap ya, karena kita basicnya sudah rusak gitu ya, kita kan barang servisan lah bahasanya. Tapi harapan saya dan doa mudah-mudahan ibu saya tetap istiqomah olahraga, istiqomah memperbaiki pola makan, jadi minimal makin hari makin baik, itu aja sih gitu. Keunggulan pertamanya, olahraga CrossFit ini bisa nyambung sama olahraga lain, jadi melengkapi olahraga yang lain, bukan tidak harus berdiri sendiri. Bahkan kalau kita latihan olahraga cabang lain di klub-klubnya itu pasti ada CrossFit-nya, hanya disesuaikan gerakannya sesuai kebutuhan. CrossFit untuk sepak bola, CrossFit untuk bulu tangkis, bahkan pemain Formula 1 pun kan ada CrossFit-nya, khusus gerakan latihannya. Karena memang tahu ada aktivitas yang hilang di zaman sekarang. Itu kelebihan pertama, jadi bisa melengkapi olahraga lain. Kedua, olahraga CrossFit ini satu-satunya olahraga yang bisa dimulai dari level yang paling bawah. Kasarnya gini deh, kalau ibu saya tiba-tiba dengan kondisi yang berdiri aja susah, tahu-tahu disuruh main bulu tangkis kan nggak mungkin ya. Tahu-tahu suruh renang kan nggak mungkin. Jadi olahraga CrossFit itu bisa dimulai dari level yang paling rendah sekali sampai di level yang paling ekstrim kalau memang mau dilatih gitu. Sampai yang mungkin bisa lari sampai maraton, bisa ngangkat beban yang ratusan kilo, itu bisa, tapi pun bisa dimulai dari awal. Bahkan kalau kita share-share cek-cek di YouTube ya, ada orang nenek-nenek umur 90 tahun, dia sudah kondisi sudah nggak bisa apa-apa lah gitu, dia latihan CrossFit, itu di umur 100 tahunnya dia bisa ngangkat beban 60 kilo, padahal dari kondisi yang udah nggak bisa apa-apa. Ada yang dimulai dari 60 tahun, di 70 tahun dia udah bisa lari maraton, dia bisa pull up, bisa push up. Jadi ternyata insya Allah lah badannya bisa diservis gitu dengan proses CrossFit, tapi dengan tidak ego ya, latihannya bertahap aja, nggak usah buru-buru. Insya Allah manfaatnya bisa kita manfaatkan, dan itu memang jadi keunggulan yang mungkin nggak bisa didapatkan dari olahraga lain kok, yang saya rasakan ke sana. Pertama pasti harus belajar ilmunya ya. Saya pribadi sebenarnya pernah ikut pelatihan di Bandung beberapa kali, tapi cuma berapa kali karena jauh jadi nggak istiqomah. Di sisi lain bisa kita pelajari di YouTube, karena sekarang lagi yang memviralkan CrossFit khususnya di Eropa tuh banyak gitu. Nah, yang kedua, mulai dari level yang paling bawah, bahkan di bawah level kita dulu. Kasarnya mama kita sanggupnya 5 kilo, mulai aja dulu 2 kilo. Setelah itu dinaikin pelan-pelan. Yang ketiga, karena tujuan kita sehat, jangan ego training. Kita nggak usah berlomba sama orang lain saat fisik kita. Yang penting kita berlomba sama diri kita sendiri aja di hari kemarin. Jadi cukup biar kita nggak terlalu terburu-buru gitu. Kurang lebih itu aja sih saran dari saya untuk orang yang baru mulai latihan. Karena memang sempat lihat banyak iklannya ya, ternyata kayak perasaan kok menarik gitu. Menarik, sudah survei berapa kali ke sini, lingkungannya nyaman, karena kebetulan saya sama istri kan senang dengan suasana pegunungan juga. Ini dapet lah nyaman lingkungannya, makanya akhirnya memilih ke sini gitu. Yang jelas memang saya sudah sering berpindah-pindah sama istri ya. Ngontrak lah, pindah sana sini, tinggal di kota pernah, tinggal di kampung pernah, tinggal di Soreang pernah, di mana-mana. Apalagi saya juga orang tua kan tentara, pindah kemana-mana, keluar pulau-pulau. Jujur, SIS ini adalah tempat yang saya rasa tuh paling nyaman dari semua yang saya pernah tinggalin. Kenapa? Pertama dari suasananya, cocok dengan saya, suasana alam. Terus kedua, lingkungan sosialnya juga orangnya enak-enak, baik-baik. Jadi akhirnya otomatis ya dengan lingkungan yang kondusif, keluarga lebih tenang, saya lebih tenang. Makanya saya juga jadi malas kemana-mana gitu. Keluar juga kadang malas ke toko, senangnya main gitu sama keluarga. Kedua, otomatis namanya seorang pengusaha kan investasinya tuh pikiran tenang ya. Kalau pikiran tenang, ide-ide bisnisnya bakal keluar semua. Dengan lingkungan yang benar-benar tenang seperti SIS ini, jadi akhirnya ide-ide bisnis tuh lebih banyak bermunculan gitu. Upaya untuk bisa mengembangkan bisnis akhirnya otomatis lebih mudah karena kita nggak dipusingkan dengan banyaknya permasalahan sosial. Kurang lebih seperti itu. Pesan terakhir ya, ini juga mulai saya hidupkan di aktivitas para aktivis panahan ya, bahwa penyakit degeneratif ini, penyakit yang disebabkan pola hidup ini, itu bukan sekonyong-konyong muncul di lapangan, tapi memang ada sistem pola pembunuhan sistematis terstruktur selevel internasional yang memang membuat kita terjebak di dunia yang penuh makanan yang berpenyakit, aktivitas kehidupan yang bikin kita sakit, menyebarnya riba yang bikin kepala kita stres, yang tiga-tiganya itu kan fondasi kesehatan sebenarnya. Kita tuh sebenarnya lagi dibunuh secara sistematis. Jadi harapan saya khususnya para aktivis dakwah untuk mulai lebih serius. Karena kita kan daerah aman ya, bukan kayak Palestina. Kita serius bahwa
ini jihad kita nih di daerah-daerah aman tuh. Karena pembunuhan yang disebabkan oleh penyakit degeneratif tuh jauh lebih dahsyat dibanding bom nuklir dan peluru faktanya, dan bertambah terus sampai sekarang nih. Kalau kita hanya menganggap pola hidup sehat sebagai candaan, saya khawatir sebuah generasi akan lumpuh. Saya khawatir dakwah kita pun akan lumpuh. Karena kita habis energi kita untuk ngurusin penyakit, ngurusin sakit kita, dan ngurusin keluarga yang kena sakit. Karena degenerasi itu kan tidak mematikan, tapi melumpuhkan, dan pada akhirnya mematikan juga. Jadi akan menghambat keseluruhannya. Jadi ayolah kita belajar masing-masing bareng-bareng, kita seriuskan nih gitu. Orang-orang Eropa sudah mulai sadar. Kita yang muslim yang ada kewajiban menjaga hak Allah ini, merawat badan, harusnya kan lebih serius, kurang lebih gitu. Ayolah kita belajar bareng-bareng, kita serius bareng-bareng biar kita bisa lebih sehat dan bugar, kurang lebih sana.